Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fadia Winandari dengan NIM 630302000050 dan saya Alvina Puri Maula Husna dengan NIM 630302000051 akan mempresentasikan tentang instrumen dan mekanisme keuangan syariah. Saya akan menjelaskan mengenai definisi instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau sederhananya, hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Yang selanjutnya adalah pengelompokan instrumen keuangan syariah. Berdasarkan segi bentuknya, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, instrumen kas adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan langsung oleh pasar. Yang kedua, instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang memperoleh nilai dari nilai. Yang dimaksud di sini adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Yang ketiga, investasi dan pasar modal. Dalam investasi atau pasar modal, instrumen bisa juga disebut efek. Kontrak dalam keuangan syariah. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau hal-hal tertentu. Dan kontrak dalam ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri utama, sifat dan klasifikasi kontrak keuangan syariah. Ciri-ciri kontrak dalam keuangan syariah yang pertama, melibatkan kurang lebihnya dua pihak dalam kontrak syariah. Yang kedua, penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak mengenai tujuan dan ketentuan kontrak. Yang ketiga, tujuan kontrak tidak boleh haram atau melanggar syariah. Yang keempat, subjek dari kontrak harus berpindah tangan setelah kontrak selesai. Yang selanjutnya adalah sifat kontrak dalam keuangan syariah. Yang pertama, kontrak harus dicapai. Yang kedua, pihak yang terkait kontrak harus mengetahui kualitas, kuantitas, dan spesifikasi objek kontrak untuk menghilangkan gharar atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan. Yang ketiga, pihak yang berkontrak harus di atas 15 tahun dan berakal sehat. Yang selanjutnya adalah klasifikasi kontrak dalam keuangan syariah. Yang pertama, wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang antara yang memiliki barang dan pihak yang dipercaya untuk menjaga keutuhan barang. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pihak satu yang memiliki modal dan pihak dua sebagai pengelola. Yang ketiga adalah qardhasan. Qardhasan adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan mengembalikan dana pada waktu yang disepakati. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis keuangan syariah berbasis bagi hasil. Jenis-jenis tersebut terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai yang menyediakan modal atau sohibul mal, dan sedangkan pihak yang lainnya adalah sebagai pengelola atau mudharib. Sedangkan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian hasil keuntungan di antara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya adalah sanksi keuangan syariah berbasis bagi hasil. Sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda dalam membayarkan kewajibannya padahal ia mampu adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Sanksi tersebut berdasarkan prinsip takzir
yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Lalu, wan prestasi keuangan syariah berbasis bagi hasil. Wan prestasi atau ingkar janji adalah kewajiban yang tidak dijalankan dengan baik oleh pihak yang mendapatkan hak, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Wan prestasi dalam perjanjian juga dapat menimbulkan kerugian. Bagi pihak yang membuat kerugian, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan yang dialami. Faktor-faktor bagi hasil. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada investment rate, lalu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dan nisbah atau profit sharing ratio. Sedangkan faktor tidak langsung ada 2, yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah dan kebijakan akunting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.